Meninggalkan kampung halaman menjadi harga mati buat Matias Mucus. Selepas SMA, ia pun merenangi cita-citanya itu. Namun bukan Jakarta yang diinginkan orang tuanya, melainkan menyuruh si anak pergi kuliah ke Medan. Titah orang tua membuat Matias Mucus perang batin, sebab baginya Jakarta lebih menarik daripada Medan. Dan ia begitu yakin bahwa ibu kota akan menyempurnakan impiannya menjadi pilot pesawat terbang. Tapi Jakarta tak seindah yang dibayangkan Matias Mucus. Sebab di sana harapannya kandas, ia pun sempat terlunta-lunta dan jadi anak jalanan. Karena saya nggak mau berantem dengan orang tua saya bilang oke, saya iyakan. Tapi ketika saya ke Palembang, ke kota besarnya di Palembang, saya beli tiketnya itu ke Jakarta. Sampai Jakarta saya kirim surat. Dulu kan surat, Ayahanda yang terhormat, Ananda sudah sampai dengan selamat. Tapi maaf, Ananda sampainya di Jakarta, bukan di Medan. Terus orang tua saya panik, kaget dan marah. Ini anakku kok begini ya? Dan semenjak itu hubungan saya dan orang tua renggang. Tapi di Jakarta saya coba masuk ke LPPU namanya, Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di Curug sana, Tangerang. Saya gagal di tahun pertama karena faktor bahasa Inggris. Kenapa saya gagal? Karena ketika saya SMA di Pagar Alam itu, bahasa Inggris saya itu jelek sekali. Gagal di tahun pertama, tahun kedepannya lagi saya coba lagi. Dan gagal lagi di bahasa Inggris. Kedua kali saya gagal dan itu yang membuat saya frustasi. Frustasinya larinya ke hal yang enggak. Saya terlibat di jadi anak jalanan di Jakarta. Saya punya motor, era-eranya Ali Topan gitu deh. Rambutnya panjang segini, pakai singlet, nggak pakai helm, pakai jeans belel, cats gitu, pakai motor, nongkrongnya di Melawai. Ali Topan banget deh. Tinggal di ibu kota tanpa sanak saudara membuat Matias Mucus sempat ciut nyali. Bagaimana nasibnya nanti? Itulah sebersit ketakutan yang menancap di benak. Namun sudah kepalang basah, ia sudah menjejak bumi Jakarta dengan segala rona keganasannya. Melihat rimba ibu kota yang saat itu dipenuhi gelandangan dan tunawisma, Matias Mucus pun makin keras untuk menaklukkan Jakarta. Di Jakarta pula Matias Mucus akhirnya masuk ke sebuah kampus yang kelak menimpanya sebagai seniman besar. Sesampai saya di Jakarta, mutlak saya hidup sendiri. Hidup sendiri dengan cara saya. Acuannya cuma satu. Ketika saya nginep di salah satu rumah teman saya di Grogol, itu ke tempat teman saya itu melewati rel kereta. Dan sepanjang rel kereta itu banyak banget yang namanya itu orang-orang yang hidupnya di bawah kemiskinan, ya kan? Di kardus gitu mereka berarakan lah, berantakan gitu, hidupnya sangat memprihatinkan. Dan setiap hari saya lewat di rel kereta itu, kemudian melihat mereka dan saya pikir mereka bisa hidup di Jakarta dengan modal yang mungkin nggak ada gitu ya, dengan sekolah mungkin juga nggak selesai gitu ya. Saya selesai SMA, saya punya pikiran dan kemauan, masa saya nggak bisa gitu ya. Dan itu yang membuat saya itu menjadi sangat yakin sekali, saya harus taklukkan ini Jakarta. Nah, yang paling dominan di kepala saya itu adalah kekerasan hati saya, spirit, semangat saya. Sampai suatu hari saya kecelakaan karena saya ikut balap-balapan gitu, balap-balap di Ancol dulu. Ada sirkuit dulu namanya di Ancol, itu sirkuit. Ketika saya balapan itu tahun 78, saya kecelakaan sampai patah-patah sini saya, tulang saya ini patah, sini saya patah dan kaki saya itu sengklek gitu. Saya dikirim ke Pandeglang. Pandeglang itu ada orang pintar di sana untuk ngobatin patah-patahnya badan saya. Dalam keadaan vakum ini saya senang nulis apa aja, saya nggak tahu entah itu apa, coret-coretan segala macam. Tapi kebetulan saya simpan tulisan-tulisan coret-coretan ini, kesimpan bukan disimpan. Dan suatu hari tulisan ini kebaca sama teman saya. Weh, Cus,
lu ini kayak seniman deh. Maksud lo, ini loh cara lu nulis ini. Seniman banget lu. Apa sih seniman itu? Lu nulis ini kayak seniman besar. Apa, ada metafornya, ada berandai-andai segala macam. Masa sih? Coba deh lu sekolah tuh di LPKJ di Cikini. Emang kesenian tuh ada sekolahnya, saya bilang gitu. Coba deh sana. Saya pengen coba. Apa sih yang ditakutin gitu loh? Coba aja, kenapa enggak? Jadi sangat eksperimen. Saya datang ke LPKJ, saya ambil formulir, kemudian saya daftar segala macam, kemudian saya dites dan masuk. Dengan satu pemikiran, malah saya ngambil jurusannya juga aneh. Saya pengen tahu deh namanya teater ini. Udah, saya lingkarin itu namanya teater, saya lingkarin, saya ambil teater. Saya kembali formulir dan saya masuk departemen teater namanya. Tak tahu arti seni, juga tak memahami dunia teater, tapi bukan berarti tidak bisa mempelajarinya. Hal inilah yang digarisbawahi Matias Mucus saat ia diterima sebagai mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta. 2 tahun menimba ilmu teater, Matias Mucus makin jatuh hati pada dunia seni yang satu itu. Sebuah nikmat yang sulit ia ungkap dengan kata-kata. Sebab kala itu si anak kampung ini menikmati teater dengan bahasa nuraninya. Tapi dengan etikat bahwa saya akan coba cari tahu yang namanya teater ini selama 2 tahun. Kalau saya nggak betah atau saya gagal, saya akan cari sekolah lain. Ternyata selama perjalanan sekolah kuliah 2 tahun di teater ini membuat saya lupa diri. Tiba-tiba saya nggak pernah berpikir, saya merasakan gila nyaman banget di sini sekolahnya. Saya bisa jadi tokoh A, saya bisa jadi tokoh B, saya bisa jadi ini, jadi presiden, jadi jaksa, jadi apa segala macam. Jadi kayak aventurir gitu loh, tapi lewat imajinasi. Jadi ekspresi saya keluar dengan sendirinya. Asik banget buat saya. Ih gila, ini bener-bener excited saya. Pengen tahu banget, pengen dalam, dan saya pengen mencari arti dari dunia teater itu, dan kemudian feedbacknya adalah membuat saya menjadi nyaman. Kayaknya saya harus di sini deh. Kok asik banget gitu ya. Saya mau marah, oke. Saya mau nangis, enggak masalah. Saya mau mengeluarkan ekspresi ini, oh nyaman banget. Enggak ada yang ngelarang saya. Saya mau jadi ini tuh segala macam, bebas banget hidup saya. Ini saya bilang baru sekolah. Ini baru asik banget nih. Nggak ada yang bisa mengatur-ngatur saya. Ini saya pengen sekolah yang bisa mengeluarkan jiwa saya, mengeluarkan ekspresi saya, mengeluarkan talenta yang paling dalam. Ini luar biasa saya bilang. Ini luar biasa. Mungkin inilah hidup saya. Udah, 2 tahun itu lewat, kemudian saya putuskan saya akan selesaikan kuliah di sini. Sampai selesai. Dalam satu titik putaran hidupnya, Matias Mucus pernah mengayuh langkah dengan cara yang salah. Keinginannya untuk tetap hidup di rimba Jakarta membuat Matias Mucus harus pandai-pandai memutar otak. Tak ada uang, tidur pun menginap di emperan kampus. Sementara kerja, belumlah ia punya. Disinilah Matias Mucus mengalunkan tipu-tipu kecil yang hingga kini masih terekam dalam ingatannya. Selain menyiasati cara makan di warung, Matias Mucus juga kerap datang kondangan sebagai tamu tak diundang. Bu, nasi bu, 1/4. Nasi, saya pesan 1/4 di warteg, 1/4. Pakai kuah aja, makan. Saya ambil tempe 1, tempe goreng. Tempe bu 1, makan. Cabai rawitnya 1. Udah habis. Bu, tambah nasinya 1/4 lagi bu. Jadi setengah kan, belum 1 loh hitungannya, masih setengah kan. Itu cara mensiasati hidup di Jakarta saya pikir. Di depan Cikini itu, Jalan Raya Cikini itu ada 3 hall. 3 hall besar yang setiap malam minggu itu selalu dipenuhi oleh hajatan, orang kawinan. Disewa oleh orang kawinan, ya kan. Dan selalu ramai di sana. Ketika saya kuliah itu kan sangat minim sekali ya keuangan saya, nggak pernah makan enak dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan setiap kali malam mingguan itu? Saya isi dengan apa? Saya mencoba untuk makan enak. Gimana caranya? Modalnya cuma 1, baju yang paling cakep yang saya punya,
Saya pakai, kemudian teman saya juga udah ada seperti itu dan kita 3 orang, kemudian kita dengan senyum-senyum jalan ke depan, ke jalan Cikini itu, kita masuk ke salah satu orang yang hajatan di sana. Hajatan, kita nggak tahu siapa itu yang kawin dan nggak kenal sama sekali, cuma pengen makan enak aja. Dan itu saya lakukan setiap malam minggu dengan teman-teman. Kali ini saya datang bukannya ke acara kawinan, tapi ke casting.